Langit sore itu digelayuti awan kelabu. Rintik hujan mulai turun pelan, menyapa trotoar kampus dengan ketukan-ketukan lembut. Di balik jendela perpustakaan, seorang gadis bernama Naya sedang menatap keluar, membiarkan pikirannya mengembara bersama gerimis. Naya adalah mahasiswi tahun kedua jurusan sastra. Ia dikenal pendiam, tapi hatinya penuh warna. Dunia baginya adalah kumpulan kisah yang tak pernah habis untuk ditulis. Hujan selalu membuatnya merasa tenang, seolah ada kedekatan batin yang sulit dijelaskan. Di saat yang sama, seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Raka sedang terburu-buru menyelamatkan dirinya dari hujan. Tak sengaja, ia melihat sosok Naya yang tengah duduk sendiri, dengan secangkir kopi dingin dan buku yang terbuka tapi tak dibaca. Entah mengapa, langkahnya terhenti. Numpang duduk, boleh? Tanya Raka, setelah ragu, tapi tetap dengan senyum ramah. Naya menoleh pelan dan mengangguk. Mereka duduk dalam diam yang nyaman. Percakapan pertama mereka sederhana, tentang cuaca, buku, dan kopi. Tapi di balik kesederhanaannya, percikan kecil mulai tumbuh. Beberapa hari setelahnya, mereka mulai sering bertemu. Awalnya kebetulan, lalu menjadi kebiasaan. Raka ternyata suka menulis puisi, dan Naya diam-diam membaca semua tulisan Raka yang pernah diterbitkan di buletin kampus. Kenapa kamu suka hujan? Tanya Raka suatu hari saat mereka berdua berteduh di halte yang sama. Karena hujan menenangkan, seperti menghapus keramaian dunia sebentar saja. Jawab Naya lirih. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu di sana. Perasaan yang mulai tumbuh pelan tapi pasti. Hari-hari pun berlalu. Mereka berbagi lagu, mimpi, dan ketakutan. Raka yang dulu tak pernah bisa diam, kini tenang di dekat Naya. Dan Naya yang dulu takut merasa perlahan mulai membuka hatinya. Sampai akhirnya, pada malam festival seni kampus, di bawah lampu-lampu temaram dan gerimis ringan yang turun perlahan. Maukah kamu jadi kekasihku? Naya tak menjawab dengan kata. Ia mengangguk, lalu menggenggam tangan Raka, erat, seperti tidak ingin melepaskan. Hubungan Naya dan Raka tumbuh seperti tunas kecil yang disiram lembut oleh hujan. Perlahan, tapi pasti. Hari-hari mereka dipenuhi obrolan ringan, pertukaran kutipan puisi, dan tawa kecil yang hanya mereka mengerti. Kalau kamu harus memilih antara cinta atau logika, kamu pilih yang mana? Tanya Naya saat mereka duduk di bangku taman, basah kuyup tapi tak peduli. Cinta! Jawab Raka cepat. Naya tersenyum. Untuk pertama kalinya, dia merasa dilihat, didengar, dan dimengerti. Hari ulang tahun Naya pun tiba. Raka menyiapkan kejutan kecil di sudut perpustakaan tempat mereka pertama kali duduk bersama. Ada surat tulisan tangan, sebuket bunga kecil, dan rekaman puisi suara Raka yang dibacakan dengan nada pelan dan penuh perasaan. Naya menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena ia belum pernah merasa dicintai sedalam itu. Namun seperti awan yang perlahan menggumpal, tanda-tanda mendung mulai muncul. Raka mulai terlihat gelisah setiap kali menerima telepon dari keluarganya. Beberapa kali ia menolak ajakan bertemu tanpa alasan jelas. Naya mencoba memahami, tapi hatinya tak pernah bisa diam terlalu lama. Sampai pada suatu sore, setelah ritual hujan mereka, Raka menatap Naya lama sekali sebelum berkata, "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Naya terdiam. Angin berembus pelan. Hujan turun lagi, kali ini lebih deras. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, kata Raka, suaranya tenggelam di antara suara hujan. Mereka duduk di halte yang sama, tempat yang biasanya penuh tawa dan percakapan ringan. Tapi kali ini, hening. Ayah dan ibu, mereka tidak setuju aku bersama kamu. Mereka ingin aku fokus menyelesaikan kuliah dan langsung ikut kerja di perusahaan keluarga. Mereka tidak suka
aku terlalu dekat dengan dunia sastra, apalagi dengan seseorang yang menurut mereka tidak sejalan. Naya menunduk. Kata-kata itu menyesakkan, meski Raka tidak mengatakannya dengan nada menyalahkan. Ia tahu ini bukan salah Raka, tapi hatinya tetap terasa seperti diremukkan perlahan. Dan kamu setuju sama mereka? Tanyanya lirih, nyaris tak terdengar. Raka tidak langsung menjawab. Aku bingung Naya. Aku sayang kamu, tapi semua jadi rumit. Hati Naya runtuh perlahan. Bukan karena orang tua Raka tidak setuju, tapi karena Raka tampak tak yakin untuk bertahan. Hari-hari setelah pengakuan itu berubah sunyi. Raka mulai jarang menghubungi, pesan-pesannya semakin singkat, pertemuan mereka tak lagi sesering dulu, dan saat bertemu pun Raka lebih banyak diam. Naya mencoba bertahan. Ia menulis surat panjang, berharap Raka mengerti bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Ia menunggu di halte, tempat biasa, membawa buku puisi Raka, berharap ia datang. Tapi yang datang hanya angin dan hujan yang makin deras. Suatu malam, Naya memberanikan diri mengirim pesan. Kalau kamu yakin padaku, kenapa kita malah semakin jauh? Raka tak membalas. Baru keesokan harinya, ia menjawab. Aku nggak tahu harus bagaimana Naya. Aku lelah memperdebatkan ini dengan mereka. Aku cuma ingin semuanya tenang dulu. Dan disitulah Naya benar-benar hancur. Ia sadar dalam cerita cinta mereka, hanya ia yang berdiri melawan angin. Raka sudah mulai menepi. Cinta yang dulu tumbuh di tengah hujan, kini perlahan larut tanpa suara. Naya tak ingin menyerah begitu saja. Meski hatinya lelah, ia percaya bahwa cinta bukan sekedar kata manis di awal, tapi tentang bertahan bahkan saat semua mulai goyah. Ia mencoba menghubungi Raka lagi, kali ini dengan suara yang gemetar tapi tegas. Aku gak butuh semuanya tenang, Kak. Aku cuma butuh kamu yakin sama kita. Raka menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku capek harus menjelaskan siapa kamu ke mereka, seolah kamu bukan seseorang yang layak. Kalimat itu menusuk lebih dari yang Naya kira. Tapi ia tetap mencoba. Ia mengirimkan pesan suara, menulis puisi terakhir yang ia tempel diam-diam di loker Raka. Ia bahkan pernah berdiri di depan rumah Raka, tidak untuk menemui orang tuanya, tapi hanya ingin melihat cahaya dari jendela kamarnya, sekadar memastikan Raka masih di sana, masih menjadi seseorang yang pernah mencintainya. Namun semua itu seperti mengetuk pintu yang tak akan pernah dibuka. Satu persatu usahanya runtuh, dan Naya pun mulai memahami. Mungkin bukan dia yang dipilih untuk diperjuangkan sampai akhir. Di kamarnya yang remang, Maya menatap layar ponsel yang sunyi. Sudah 3 hari sejak usaha terakhirnya, dan Raka tak lagi memberi kabar. Tak ada balasan, tak ada kejelasan. Hatinya penuh tanya, tapi juga kelelahan yang tak bisa disangkal. Jika bertahan, berarti harus kehilangan diriku sendiri. Apakah itu masih cinta? Pagi itu, Naya berjalan ke halte yang selalu mereka kunjungi. Hujan turun seperti biasa. Seolah tahu, ini adalah akhir dari sebuah bab. Ia berdiri di sana cukup lama, berharap Raka akan datang. Dengan satu kata, satu pelukan, atau satu keyakinan. Tapi yang datang hanyalah angin dan suara rintik di atas genting. Dan akhirnya,
Dengan langkah berat, Naya mengambil keputusan yang paling ia hindari. Pergi. Bukan karena ia berhenti mencintai, tapi karena ia sadar bahwa cinta yang sehat tidak membuat seseorang terus merasa sendiri. Langkahnya meninggalkan halte itu. Perlahan, tapi pasti. Sudah sebulan sejak Naya memutuskan pergi. Ia berhenti menunggu pesan, berhenti mencari alasan, berhenti berharap Raka akan berubah pikiran. Kini ia kembali menjalani harinya sendiri, pergi ke perpustakaan tanpa menoleh ke meja pojok, lewat di depan halte itu tanpa berhenti. Tapi setiap rintik hujan yang turun masih menyisakan jejak yang tak bisa dihapus sepenuhnya. Sore itu, hujan kembali menyapa kota. Naya duduk di kamarnya, membuka buku puisinya yang dulu sering dibaca bersama Raka. Di halaman pertama ada tulisan tangan. Untukmu yang membuat hujan terasa hangat. Ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh penerimaan. Ia tak lagi marah, tak lagi sedih. Hanya ada ruang kosong di dadanya yang perlahan menjadi tenang. Raka mungkin pernah menjadi segalanya, tapi tidak semua yang kita cintai harus dimiliki selamanya. Dan kini, yang tersisa hanyalah kenangan. Kenangan di bawah hujan. Kenangan tentang dua hati yang pernah saling menemukan. Dan akhirnya saling melepaskan.